Apa yang kita Oke, apa yang kita lakukan? Kemudian hasilnya, apakah yang kita lakukan tadi ada hasilnya atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Gitu ya. Sekarang baru kita masuk ke esai film. Yang pertama ini, saya tidak akan memberikan contoh jawaban. Contoh jawaban dari soal-soal ini enggak, teman-teman. Nih, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pendapat sendiri. Berarti kalau si A, misalkan nih, kita contohkan, ada yang namanya Agung sama Aryan. Mereka berdua sama-sama mau daftar FIM 23. Agung punya skill menulis yang bagus, dan Agung sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Agung menulis berdasarkan apa yang telah dia kerjakan sebelumnya, berdasarkan pengalaman pribadi. Sedangkan Aryan tidak pernah menulis, atau tidak pernah mencoba untuk menulis, dan dia mengerjakan di hari H. Terus Aryan minta contek sama Agung. Gung, contek dong. Gimana esai 1 jawabnya? Kira-kira. Nanti Aryan bisa menjelaskan nggak apa isi esainya dia sewaktu wawancara? Iya, tidak ya? Pasti tidak. Karena setiap orang berbeda-beda pengalaman hidupnya. Setiap orang berbeda-beda apa yang pernah dia lakukan. Gitu ya. Nah, ketika teman-teman bisa menceritakan, berarti teman-teman telah mengerjakannya. Gitu ya. Coba kita lihat di sini. Jelaskan pengalaman saudara. Kita highlight di sini. Ini bisa di-highlight nggak sih? Oh, nggak bisa, sorry. Ini, pengalaman. Kesalahan disebabkan oleh diri sendiri. Misalkan nih, oh dulu sewaktu SMP saya pernah nyontek nih. Gara-gara saya nyontek, teman-teman sekelas saya juga nyontek semua. Pengalaman kan? Diri sendiri dan orang lain juga rugi. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Saya sangat suka menyontek dari SMP hingga SMA. Sewaktu kuliah, saya baru sadar bahwa saya tidak tahu apapun. Nah, baru diperbaiki. Makanya aksinya apa? Aksinya memperbaiki ketika kuliah. Hasilnya gimana? Oh, akhirnya saya sekarang menjadi diplomat, misalkan. Itu adalah hasil akhir. Seperti itu. Kemudian sama seperti ini ada praktik konflik kepentingan. Teman-teman kalau bilang ini praktik konflik kepentingan, misalkan seperti ini. Teman-teman terlibat dalam sebuah organisasi nih. Dalam sebuah organisasi, kemudian organisasi atau komunitas teman-teman akan mengadakan sebuah acara. Di acara tersebut, teman-teman bertindak sebagai ketua panitia. Teman-teman harus cari sponsor, cari sponsor. Kemudian datanglah ini sponsor, saya pakai nama, sponsor rokok. Sponsor rokok. Padahal di prinsip organisasi atau komunitas kita itu tidak memperbolehkan mengambil sponsor dari rokok, miras, dan sebagainya. Tapi rokok ini menjanjikan akan membiayai penuh acara kita dan memberikan kita fee, panitianya fee. Enak bukan? Nah, kenapa? Rokok butuh citra bagus di masyarakat dengan memakai jasa komunitas kita. Oke, sedangkan komunitas kita itu butuh untuk pendanaan. Jadi kira-kira teman-teman harus bersikap apa di sini? Jangan karena kita butuh sembarang dicomot, jangan. Nah, itu dinamakan konflik kepentingan. Gimana caranya menghindari hal tersebut? Bisa solusinya dengan mencari sponsor lain walaupun lebih susah dan menolak secara baik-baik. Nah, itu yang harus dijelaskan, dijabarkan. Cerita, esai itu adalah cerita. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman hanya nulis poin-poin, 2011 dulu saya ikut organisasi. 2012 saya jadi ketua, 13 saya jadi ketua panitia, 14 saya bikin acara dan segala macamnya. Enggak, diceritakan alurnya. Tapi jangan terlalu panjang, ceritakan yang penting-penting saja. Oke. Sikap ini, apakah teman-teman menerima atau menolak? Itu solusinya apa? Ingat, selalu ada solusi atau selalu ada suggestion, saran di bagian bawah, bagian paling akhir esai.
Kemudian ini, jelaskan nilai-nilai yang Anda pegang teguh. Nah, ini saya sedikit bocoran. Ini kan nilai-nilai yang Anda pegang teguh ya. Tolong bentar, ini orangnya ada siapa aja nih? Saya takut nih. Oke, kayaknya aman. Tolong disesuaikan dengan 7 pilar karakter film. Saya udah. Nah, ini. Ada 7 pilar kepemimpinan. Mengenal diri, komunikasi, akhlak, kekuatan belajar, pengambilan keputusan, manajerial, sama organisasi. Sama karakter. Hubungkan dengan salah satu atau salah dua di sini. Oke? Misalkan integritas. Oh, dulu sewaktu saya memegang keuangan organisasi saya atau memegang keuangan komunitas saya, tidak ada satupun yang menanyakan tentang cash flow. Cash flow itu aliran kas. Sorry, aliran kas. Terlalu berat ya. Uang keluar masuk. Uang keluar masuk. Jadi saya bisa menyimpan uang saya itu, saya bisa menyimpan uang itu untuk saya sendiri. Tidak ada yang tahu. Nah, ini terkait dengan integritas. Integritasnya berarti kurang atau tidak ada integritas sama sekali, gitu ya. Silakan dijawab berdasarkan yang ini, gitu ya. Oke, kemudian di sini bagaimana pendapatmu tentang setialah pada nilai bukan figur? Teman-teman bisa cerita nggak sih satu tokoh yang terkenal atau yang tiba-tiba terkenal di Indonesia? Woi, ini tokoh keren banget nih. Tokoh ini punya banyak prestasi ternyata. Tokoh ini apapun yang terjadi dalam bangsa Indonesia, tokoh ini selalu muncul nih. Tapi nggak taunya tokoh ini terlibat kasus atau skandal. Atau tokoh ini akhirnya tidak mendukung lagi gerakan-gerakan yang bersifat mensejahterakan masyarakat. Kira-kira ada yang kenal nggak tokoh-tokoh seperti itu? Bukan kenal, tahu di Indonesia. Bisa disebutkan? Oke. Ya, saya sebutkan, saya kasih contoh ya. Ada satu orang yang tidak beberapa lama ini viral karena dia memimpin suatu demonstrasi besar-besaran sekitar 2018-19 waktu itu. Nah, beliau tiba-tiba terkenal dan orang-orang banyak yang ngefans atau orang-orang banyak yang kagum gitu ya. Nah, ketika orang-orang kagum, otomatis semuanya itu apapun yang dia lakukan pasti disorot orang banyak. Awal-awalnya iya, sesuai. Cuma di akhir-akhir mungkin ada prioritas yang lain seperti harus menyelesaikan apa yang belum selesai. Kemudian akhirnya beliau menarik diri dari spotlight atau menarik diri dari sorotan orang banyak. Nah, akhirnya orang-orang kecewa dengan beliau. Kenapa? Orang-orang lebih melihat beliau sebagai figur, bukan apa yang sudah dilakukan. Perjuangan dia untuk mendemonstrasi dan menyuarakan rakyat itu sudah ada sekitar 1-2 tahunan. Selesai, saatnya beliau mundur, tetapi kenapa beliaunya terus dicari salahnya mungkin ya? Karena orang-orang sudah melihat figur, bukan apa yang dia lakukan. Gitu ya. Apa yang dia lakukan itu terkait dengan nilai. Tuh. Silakan teman-teman ceritakan di sini lebih detail, lebih baik. Sebut nama juga nggak masalah. Saya mempunyai public figure atau idola saya bla 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 bla, atau saya pernah ketemu Pak Habibie dan bla bla bla, Pak Jokowi dan segala macam. Gitu ya. Lebih baik. Oke, yang ketiga, aktivitas atau kegiatan apapun yang memberikan dampak pada orang lain dan kenapa Anda melakukan itu. Balik lagi, kita ke sini. Cinta kasih bisa masuk di sini. Solidaritas juga bisa masuk. Teladan juga bisa masuk. Bisa masuk 3 nilai di dalam pertanyaan ini. Misalkan, karena COVID-19 ini banyak orang-orang yang kerjanya casual, yang bukan kantoran, contohnya kayak pengamen, kemudian kayak porter, saya sering baca banget itu porter di stasiun dan segala macamnya, itu tidak mendapatkan
gaji atau uang karena pandemi, orang-orang tidak keluar dan tidak memakai jasa mereka lagi. Jelaskan, oh saya bantu-bantu mereka mengumpulkan dana via kitabisa.com atau mengumpulkan dana secara pribadi, saya ajak teman-teman saya, kemudian kami langsung turun ke lapangan. Selain kami bagi-bagi makanan dan uang, kami juga bagi-bagi masker. Teman-teman bisa menceritakan yang sudah dilakukan. Oke, kemudian arah tujuan hidupmu dan ketika meninggal ingin diingat sebagai apa? Saya pertama baca ini mengerikan sekali pertanyaan sekarang ya, meninggal. Berarti apa? Tujuan hidup apa? Berarti ini bisa ke tujuan hidup sekarang sama masa depan. Oh, di masa depan saya ingin menjadi orang yang baik, saya ingin menjadi orang yang berkontribusi, saya ingin menjadi orang-orang yang bermanfaat dengan orang lain, dan kemudian saya juga akan menjadi orang-orang yang selalu rendah hati, misalkan. Nah, silakan diceritakan di bagian sini. Oh, saya ingin menjadi ini aja deh. Saya ingin jadi makelar atau sales atau apa itu yang pinjol itu? Sales pinjol atau debt collector pinjol deh, boleh. Tapi yang begituan nggak bakal lulus. Ingat, Vim mencari orang-orang yang bisa berkontribusi untuk memberikan manfaat. Silakan dicari yang bisa untuk memberikan manfaat, jangan yang lain, gitu ya. Oke. Next. The last question. Tulislah bentuk kontribusi yang domisili. Berarti di tempat teman-teman sekarang ya, kalau misalkan teman-teman sekarang udah pindah, misalkan nih, dulu sering melakukan hal-hal yang positif atau hal sosial-sosial di daerahnya. Kemudian teman-teman baru banget pindah ke kota lain. Tetap bisa diceritakan, oh karena saya baru pindah ke Jakarta, saya akan cerita tentang apa yang sudah saya lakukan di Palembang, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Boleh, nggak masalah. Oke. Kenapa harus ada link berita atau foto? Ini bukti saja, bukti pernah melakukan. Kalau misalnya link berita ini terlalu berat, karena kan kalau hal-hal kecil yang kita lakukan tidak selalu diliput berita ya, foto aja. Foto. Tapi fotonya jangan comot dari Google. Oke? Fotonya jangan comot dari Google, hati-hati. Nah, coba teman-teman, ini saya ada contoh esai beasiswa, mirip sekali dengan Vim, cuma pertanyaannya beda. Di sini dia membahas kontribusi ke Indonesia. Dia cerita, coba lihat, teman-teman bisa lihat, di sini dia seperti cerita pengalamannya saja, bukan benar-benar ilmiah. Benar-benar ilmiah, kayak seperti menurut Aristoteles pada tahun 1200 sebelum Masehi, ini misalkan ya, bahwa manusia itu harus baik kepada sesama manusia. Enggak. Ceritakan. Esainya adalah esai informal dan silakan ceritakan berdasarkan tema yang diminta dan pengalaman pribadi. Gitu. Baik, sekian dari saya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Iya, nanti materi saya, oke nggak apa-apa. Mbak Sandra, nanti materi saya kirimkan. Oke, Ulim, udah selesai ini Ulim? Halo. Oke. Bentar. Copot, Kak. Oh, saya solo ya? Ulim nggak ada lagi ya? Oke, nggak apa-apa. Silakan ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, sorry Kak, maaf. Oke. Oke, terima kasih Kak Pipi. Itu tadi ya teman-teman tips and trick esainya. Buat teman-teman yang pengen bertanya boleh. Open kamera juga boleh. Sama open mic-nya ya. Tapi kayaknya pada ngechat aja nih Kak. Nggak Oke, mau nggak apa-apa. Silakan open tolong dibacakan mic. link.
Nggak Ya, masalah. ini ada yang bertanya dari Hera, Tangerang Raya. Wah. Halo Kak Vivi, aku Hera mau tanya, untuk kasus seperti pendatang yang belum kontribusi tadi, boleh menceritakan di tempat yang sebelumnya nggak ya? Oh iya, sangat boleh. Kan tadi udah dibilang. Sangat boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Karena kan namanya kontribusi ya, apa yang sudah kita lakukan silahkan. Tapi dijelaskan dulu. Karena saya baru pindah, atau pokoknya ada step bilang satu kalimat saja, singkat boleh. Saya baru pindah ke Jakarta pada tahun ini. Kemudian makanya saya akan menceritakan apa yang sudah saya lakukan di daerah asal saya. Gitu. Oke. Oke, jadi Hera boleh ya Hera. Eh, yang penting kontribusi, bukan berarti kamu harus pas di regional itu, tapi belum ada kontribusi di regional itu, bukan berarti nggak bisa di regional sebelumnya. Ada lagi yang mau bertanya tentang esai atau udah jago semua nih? Nggak ada yang mau bertanya. Halo? Kak Lin, sorry. Nah, itu ada yang Aku mau open mic. nanggepin jawabannya boleh nggak ke Kak Oke. Vivi? Oke, silakan Iya. Hera. Oke. Sebelumnya halo Kak Vivi, salam kenal. Halo. Ini Kak, apa namanya? Jadi boleh nggak sih kalau kan tadi menceritakan di kontribusi yang sebelumnya. Nah, terus ketika di akhir menceritakan kondisi yang sekarang, udah sempet sih kepikiran kayak mau ngapain, terus udah ngeliat juga peluangnya kayak gimana. Nah, itu boleh nggak sih dimasukin Kak, walaupun masih kayak dalam bentuk wacana gitu, kan belum kejadian. Kan tadi kalau Kak Vivi jelasinnya lebih banyak ke apa yang udah gitu. Jadi kalau untuk menceritakan tempat yang baru, boleh nggak sih kalau dalam bentuk wacana mau seperti apa gitu? Oke, kalau wacana jangan ditaruh di esai nomor 2, 3. Jangan, kan aktivitas dampak. Kenapa? Yang memberikan. Oke, bisa sih. Esai nomor 3 bisa. Bisa. Nomor 3 dan nomor 4. Karena tujuan ya, berarti next. Gitu. Tapi jangan di nomor esai nomor 2. Kalau nomor 2 ini dia minta yang nih, figur, pendapat, nilai. Oke. Enggak, berarti nomor 1 nih. Nomor 1 jangan cerita akan. Ini adalah past tense semua, masa lalu. Yang kedua, nilai-nilai yang Anda pegang teguh saat ini. Berarti ini beda konteks, bukan di sini jawabannya. Aktivitas atau kegiatan yang memberikan dampak kepada orang lain dan kenapa. Bisa di esai 3. Oke, jadi nggak semua esai bisa masuk, ini udah disuruh past tense, ke future nggak. Sorry. Masa lalu sama masa depan gitu ya. Tergantung pertanyaan dari esainya. Gimana? Oke. Mbak Hera, jawab? Oke. Ya, sudah cukup jelas. Terima Oke. kasih Kak Vivi, Kak Olim. Sama-sama. Oke. Jadi bisa ya teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Jadi mau itu masa lalu atau masa depan boleh dijelaskan sesuai pertanyaan ya Kak ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ini ada 40 orang nih. Masa nggak ada yang mau bertanya lagi? Mengenai esai atau udah clear semua nih esai, tinggal submit. Kalau udah selesai isi esainya, udah submit aja kalau gitu. Saya sarankan kalau misalkan teman-teman kan di sini udah ada grup ya, grup pendampingan atau grup apa. Nah, di situ silahkan diskusi. Misalkan nih, si A sama si B. Si A misalkan ada yang Ulim sama Zikri ya, Zikri Mahendra. Misalkan ya, Oke, Zikri sama Ulim ini mau sama-sama daftar PIM 23 ini. Kemudian kalian silahkan bikin esai masing-masing dan nanti kalian switch. Switch-nya buat apa? Bukan switch ceritanya, tapi switch buat apa? Buat koreksi. Kira-kira, oh ini nggak usah diceritain di sini nih, kurang tepat. Atau, oh ini baiknya dihapus aja, nggak relevan. Atau, oh ini bagusnya ditambahin example-nya atau contohnya. Atau ditambahin apa sih keadaannya waktu itu lebih dijelaskan secara detail. Lebih enak punya partner seperti itu. Karena kadang kalau kita baca sendiri udah puas, oh udah keren ya esai nih, udah keren. Udah bagus banget nih esai. Gak ada orang yang bisa bikin esai seperti ini, gitu ya. Tapi kan kita butuh pendapat orang lain. Kita juga butuh pandangan orang lain, gitu.
Intinya kita butuh partner, teman-teman. Jadi silakan dicari partnernya ya untuk nulis esai ini. Ada lagi yang mau bertanya? Atau Adina Siva mau bertanya? Silakan Siva. Ya, makasih Kak Uli untuk kesempatannya. Kenalin sebelumnya Kak, saya Dina Siva dari Volunteer 3 FIM Jambi. Saya mau bertanya ke Kak Vivi. Nah, tadi kan Kakak menyinggung tentang esainya keren gitu. Sebenarnya esai keren itu seperti apa sih, Kak? Esai keren itu yang pertama yang mudah dipahami. Yang namanya esai ya, misalkan teman-teman terlalu ilmiah, terlalu banyak bahasa-bahasa, misalkan bahasa engineering atau bahasa ilmu komputer atau bahasa-bahasa apa yang tidak diketahui sama pewawancara, yang tidak diketahui sama rekruternya nggak paham, rekruter bakal bilang ini esai nggak bagus. Jadi esai itu silahkan bikin bahasa yang mudah dimengerti. Satu, tidak boros kalimat atau tidak boros kata. Yang ketiga, terstruktur tadi ada pendahuluan, ada isi, sama ada penutup. Dijelaskan situasinya. Kalau misalkan pertanyaan ada bagaimana kejadian tersebut, kapan terjadi kejadian tersebut, apa yang sudah dilakukan, dan siapa saja yang menerima manfaat dari kejadian tersebut. Silahkan dijawab 4 soal ini. Tidak harus 4 paragraf, tapi silahkan dijawab 4 soal ini. Nah, itu baru. Esai yang bagus adalah esai yang menjawab semua pertanyaan dari yang pertanyaan diajukan. Gitu. Kalau esainya pakai diksi atau puisi atau quote-quote tertentu, itu gimana sih? Nggak apa-apa. Satu, tapi jangan semuanya pakai quote ya. Biasanya esai yang menarik, kan namanya kita mau menarik rekruter untuk lihat esai kita, biasanya orang-orang naruhnya di opening. Opening satu kalimat saja. Nah, mulai dari opening tersebut nanti baru dijelaskan apa sih yang akan kita lakukan, apa sih yang akan kita jelaskan dalam esai kita. Tapi harus berhubungan loh dengan quote yang dipakai sama esai. Jangan quote-nya memakai A, terus yang akan dibahas B atau Z. Nggak bisa. Ya. Mau pakai puisi-puisi? Janganlah, kalau puisi, quote aja deh. Ngapain pakai puisi? Ada lagi Kak, mau bertanya Kak. Oke. Lanjut kan di esai kedua itu kan tadi katanya esai ketiga itu kan aktivitas atau kegiatan apapun yang telah memberikan dampak. Terus tuh yang kelima kan kontribusi yang telah kamu lakukan. Nah, kalau misalnya nanti tuh di dalam jawaban esainya itu ada satu kegiatan atau jawabannya tuh harus sama gitu nah Kak. Itu boleh nggak? Kan pertanyaannya beda, jadi jangan sama. Misalkan masih membahas komunitas yang sama, silakan cari event yang berbeda, situasi yang berbeda, gitu ya. Situasi berbeda, nggak mungkin situasinya sama. Ceritakan cari sudut pandang lain, gitu. Kalau misalkan, aduh seumur umur hanya sekali melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain, gimana? Kalau misalkan seperti itu ya, silahkan dielaborasikan lagi. Misalkan nih, yang pertama kita membahas, oh dulu saya memberikan manfaat kepada orang ini, tujuan saya baik, saya ingin membantu orang ini supaya orang ini bisa makan misalkan. Yang esai kedua ini misalkan ya, esai kedua masih di konteks yang sama. Nah, karena orang itu sudah makan, saya menemukan bahwa ada kedamaian dari diri saya sendiri. Tetap menceritakan hal yang sama, tapi konteksnya beda, angle-nya beda. Gitu. Jangan karena nomor 1, 2, 3, 4 itu dirasa sama, semuanya sama aja, tinggal kopas, jangan loh ya. Berarti harus menceritakan kegiatan yang berbeda. Sebaiknya berbeda. Oke, udah Siva? Iya cukup Kak, makasih banyak Kak. Oke. Teman-teman yang lain mungkin ada yang bertanya lagi mengenai esai? Mungkin nyelip-nyelip esai untuk daftar beasiswa juga boleh kayaknya. Seputar esai lah ya intinya. Iya, esai. Tuh ada yang nanya Kak, berarti harus baca dulu semua baru ngisi esainya ya? Iya, baca dulu.
ini maunya apa sih si esai ini gitu. Kalau nggak paham, silakan bertanya ke teman-teman yang juga sama-sama. Sama-sama berarti kan, apalagi buat teman-teman yang udah mulai start ya, dia sedikit lebih paham. Oh, esai ini kira-kira mintanya apa ya? Tuh. Jadi sharing. Jangan pelit sharing. Kalau tahu tuh jangan pelit sharing. Kenapa? Semakin kita sharing bukan semakin paham. Oh, nanti sharing si A lulus, saya enggak. Jangan lah ya. Lulus itu dari rezeki. Kita udah ada rezekinya masing-masing. Dulu, ini fakta, di film Sumatera Barat itu, kami join 2011, yang daftar waktu itu kita bertiga. Saya sama sahabat saya, 2 orang laki-laki. Kita bertiga. Yang tahu si A. Si A. Dia yang memberikan informasi ke kita berdua. Jadi, kita daftar bertiga. Yang lulus di film 11 hanya kami berdua. Si A yang beri informasi, dia nggak lulus. Serius, nggak bohong. Nggak lulus. Nah, kemudian si A ini daftar lagi di film 12. Akhirnya dia join di film 12. Gitu. Ada rezeki masing-masing. Jadi rezeki kita bukan di film 11. Dapur habis. Udah ada garisnya ya, Kak ya? Udah ada waktu masing-masing lah. Oke. Ya benar, ini ada saran. Ya kerjakan dulu di Word biasa biar bisa diedit. Nanti ketika udah selesai, udah final, tidak ada typo, tidak ada pengulangan kata atau struktur kalimatnya sudah bagus dan sesuai dengan yang ditanyakan, baru di-submit. Ulim, background-nya cukup noise, Ulim. Mungkin Ulim tidak berbicara, Ulim bisa mute. Ketika bicara, Ulim bisa unmute. Gitu. Siap, Kak. Oke. Zep, ayo silakan bertanya lagi. Noise ya di sini. Maaf ya teman-teman. Malu kita tinggalnya di asrama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sepertinya kayaknya udah nggak ada lagi yang bertanya deh. Oke. Intinya jangan takut gagal, karena simbol dari Pak E itu adalah pendiri film. Jadi pendiri film ini ada sepasang suami istri. Nah, yang suaminya kita panggil Pak E. Pak E itu dulu selalu berkelakar bahwa dia selama 21 tahun, 20 kali cintanya ditolak sama Bunda, kita panggil si istrinya Bunda. 20 kali ditolak, yang 21 baru diterima. Jadi jadi kita, itu. Ya, jadi kalau kita di film itu selalu kelakar, nggak apa-apa. Yang penting selama belum 21 ditolak, silahkan maju terus. Gitu ya. Jadi saya baru tahu filosofi 21 itu ternyata cintanya Pak E ke Bunda ya, Masya Allah. Oke. Oh, bentar nih ada pertanyaan dari Yuli. 3 poin permasalahan, menarik pendapat. Tadi boleh contoh dari pendapat, Kak. Oke, yang pertama tadi nanyain apa di essay pertama tadi? Bentar. Kesalahan, Kak. Kesalahan ya? Ini ya? Oh iya, kesalahan, kemudian situasi apa. Nah, sikap yang diambil, apakah waktu itu kita hanya diam saja? Apakah waktu itu kita ikut melakukan mediasi? Mediasi itu sebagai penengah. Apakah kita inisiatif untuk menghentikan aksi tersebut? Kalau misalnya perkelahian yang menghentikan aksi tersebut, ataukah di sini apakah kesalahan tersebut kita ubah atau tidak? Nah, di sini sikap itu yang ditanyakan di sini, dijelaskan. Oh iya, karena akhirnya saya sadar bahwa saya tidak akan menjadi apa-apa jika saya terus-terusan mencontek hingga S1, saya melakukan perubahan dan berjanji pada diri saya untuk tidak melakukannya lagi. Tuh, bisa diceritakan di paragraf ketiga. Esai ketiga. Ya. Kemudian untuk yang kedua bisa dijelaskan. Selain itu, ketika saya berurusan atau saya berada di konflik ABC, saya selalu berinisiatif untuk mendamaikan mereka dan mencari jalan keluar agar konflik tersebut terselesaikan dan bla 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 bla. Itu. Oke, Yuli, aman?
Aman? Oke, kalau dari Yuli oke, saya ke Agung. Dampak atau manfaat sudut pandang pendidikan budaya atau manfaat untuk diri sendiri. Yang diminta sama FIM adalah lebih kontribusi ke orang banyak. Boleh ceritakan manfaat bagi diri saya sendiri boleh, tapi porsinya lebih kecil ya dibandingkan manfaat ke orang banyak. Mau dari segi budaya, sudut pandang edukasi dan segala macam, tergantung konteks apa kita akan menceritakan apa. Kalau kita emang aktivis di bagian budaya, silahkan kita tentang budaya. Kalau kita aktivis di bidang edukasi atau pendidikan, silahkan. Oke. Ada lagi? Masih lihat. Kalau itu Kak, misalnya kan sejenis prestasi atau apa, kan sepencapaian juga tuh. Bisa. Latar belakangnya diceritakan, latar belakang. Saya mendapatkan juara nasional ini misalkan, atau juara di kampus karena saya sudah melakukan ini A, B, C, D. Tolong diceritakan yang bermanfaat untuk orang banyak. Tapi jangan kayak CV loh ya. Semua di CV kita masukkan ke Excel, enggak. Silakan pilih yang paling relevan. Mentang-mentang berarti progresnya itu yang diceritakan ya Kak ya? Yes, progresnya. Mentang-mentang teman-teman punya segudang prestasi dan segudang aktivitas tuh semuanya diceritakan, nanti nggak relevan sama pertanyaannya. Oke, gitu ya teman-teman semua. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ada yang kepikiran lagi pertanyaannya. Untuk yang bertanya, apakah saya akan ikut tim recruiter atau interviewer? Enggak. Saya udah pensiun. Saya hanya bukan membimbing sih, saya hanya jadi tim hore-hore, tim Jambi aja sekarang. Nggak ikut-ikutan yang di pusat dan rekrutmen dan segala macamnya. Tapi saya update, insya Allah update sama teman-teman yang masih menjadi panitia. Ya. Apakah bisa ditolong nggak Kak, biar bisa lulus? Nggak bisa, mohon maaf. Kita nggak bisa tolong-tolong lulus nggak lulus. Adik saya aja mau ikut FIM Jambi sini, jadi volunteer, itu nggak dilulusin karena memang terkendala tidak pernah datang atau tidak mengerti tugas. Gitu. Ini pelakunya si Ulim dan teman-temannya, gitu ya. Jadi walaupun saya mau cerita sedikit, dulu saya yang jadi inisiator FIM Sumber. Dulu FIM Sumber nggak ada. Sekarang FIM Padang atau FIM Sumatera Barat, FIM Padang. Jadi sewaktu selesai 2011 kita FIM, pelatihan FIM, 2012 awal baru kita open FIM Padang, FIM Sumatera Barat waktu itu namanya. Gitu. Jadi walaupun saya dulu jadi inisiator dari FIM Sumber, di Jambi saya bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi nggak bisa masukin adik saya sembarangan di Jambi. Nah gitu ya. Oke, kecuali teman-teman mungkin ada rekomendasi khusus dari Bunda, biasanya ada rekomendasi khusus dari Bunda sama Pak E karena terlibat dalam kegiatan apa di luar yang bersinggungan langsung sama Bunda sama Pak E, itu bisa ada rekomendasi khusus. Ya. Senggol dong Padang. Kakak spesial kok di FIM Jambi. Ya, spesial banget kakak di FIM Jambi. Siapa bilang bukan apa-apa. Udah banyak bantu di FIM Jambi. Aduh. Oke, ini sampai jam berapa udah? Belum? Oke, masih ada yang bertanya, Kak. Untuk aktivitas berdampak itu apakah cukup diceritakan contoh satu kegiatan saja atau boleh beberapa kegiatan? Boleh lebih dari satu, tapi jangan terlalu banyak ya. Saya sarankan 1 atau 2 saja, tapi detail. Nanti kalau misalkan teman-teman mau cerita 5 dan detail, 5 dan detail itu sangat panjang sekali nantinya, dan recruiter udah bosan dulu nih, apa sih yang mau diceritakan sama dia ini? Nah, kayak gitu. Pasti perasaan itu ada. Gitu. Silakan, kalau mau cerita 2, nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh teman-teman. Jadi malam ini eksklusif banget, jadi yang join bersyukur ya karena Kak Vivi udah mau berbagi sama kita, karena beliau tadi udah bilang kan dulunya rekruter, nah jadi tahu tuh tadi. Bukan interviewer. Beda. Oh beda. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak kita sudahi karena kayaknya Kak Vivi udah capek.
Oke, figur teladan boleh, mau anak tim, mau siapapun boleh, nggak masalah. Siapapun boleh, orang tua sendiri kalau figur teladan mau dibilang, mau diceritain boleh, nggak masalah. Tapi jangan pacar loh ya. Figur teladan saya adalah pacar saya, karena dengan adanya pacar saya bisa menjadi orang seperti sekarang ini ya, janganlah ya. Oke. Pacar nggak boleh, kalau suami boleh Kak? Atau istri? Nggak tahu sih. Nggak tahu boleh atau enggak ya. Nah, kalau misalnya kan dengan circle percintaan yang lain deh, cari yang lain. Kalau ini kan di portal itu ada referensi sama yang itu apa? Referensi alumni sama rekomendasi. Nah, kalau misalnya ada yang mau rekomendasi nih Kak, ke Kakak gimana Kak? Oh. Tadi kan kalau untuk rekruter nggak bisa, ini nggak bisa. Kalau untuk referensi gimana Kak? Mohon maaf, jadi kan karena ini mempertaruhkan nama sama apa gitu ya. Jadi kalau mau minta rekomendasi, saya akan memberikan yang kenal saja. Jadi mohon maaf bagi yang belum kenal. Mau ketemu sekali juga boleh. Kalau misalkan teman-teman pernah ketemu dan kita pernah ngobrol, boleh. Ngobrol yang biasa-biasa juga boleh. Asal kita pernah ketemu. Saya nggak berani ngasih rekomendasi kalau belum pernah ketemu dan belum kenal secara personal. Ya. Mohon maaf sekali. Ya, buat referensi teman-teman bisa hubungi. Aduh, buat yang butuh referensi mungkin nanti dibicarain di grup pendampingan aja ya. Oke, teman-teman. Intinya alhamdulillah kita udah dapat ya tadi ya ilmu tentang esainya pada malam ini. Jadi buat yang masih bingung untuk isi portalnya udah pelan-pelan kita kasih nih dari kemarin dari mulai buka portalnya, cara mengisinya dan esainya tuh udah dikasih tahu. Jangan asal jawab-jawab aja. Misalnya kamu udah bikin punya kontribusi apa? Saya sudah pernah bikin gedung ini dengan secara gratis. Udah nggak gitu, tapi ada step-stepnya tadi yang dibilang sama Kak Vivi gitu ya teman-teman. Karena udah menunjukkan pukul 21.09 dan udah waktunya istirahat juga. Kak Vivi juga udah kayaknya capek tadi ngajar dan sekarang mau berbagi ilmunya kepada kita. Jadi terima kasih untuk Kak Vivi untuk waktunya dan untuk yang bertanya juga dan join yang bertahan dari 40-an tadi ya. Dari 40 lebih sekarang tinggal 37 orang yang masih bertahan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya kita mau kasih nih sertifikat virtual untuk Kakak. Boleh host ditampilin. Ucapan terima kasih. Oh, tunda dulu. Kita foto bareng dulu aja ya, teman-teman semuanya. Boleh on cam? Ini yang tim Palembang, Masya Allah. Tim Palembang ini siapa nih? Kayaknya kenal ini. Kayaknya, tapi nggak tahu. Kalau film lama yang megang akunnya kenal. Kalau film baru nggak tahu. Tim baru ada Iqbal, ada Yonada. Nggak kenal. Ayo siapa? Open kamera dong. Ayo on kameranya kita dokumentasi dulu. Oke, Mbak Ulim, biar aku yang foto. Oke. Syafira, Wahyuni, aku panggil nih. Para Sopi, yang belum on cam, ayo. Kak Hera dari Tangerang Raya. Nadia. Tuh. Oke ya. Dipandu sama host kece kita. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan. Sekali lagi deh. 1, 2, 3.
Oh, ini ada 2 slide nih. Bentar ya, slide satu lagi. Oke, slide satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih host kece. Gimana? Udah ready? Yang tadi? Kak Agung, Kak Dian, Kak Perdana. Kita abadikan momen 3 menit. Wow. Saya harus ngapain nih selama 3 menit? Udah, dari sini aja. Teman-teman ngapain sih daftar film? Sedangkan buat yang di luar-luar kan banyak itu yang organisasi apa atau komunitas apa atau bahkan event-event lain di luaran banyak. Kenapa daftar film? Ini buat yang belum jadi anggota film ya. Nanti yang anggota film nggak usah jawab. Teman-teman yang belum jadi anggota film kenapa mau daftar? Kalau saya dulu pengen keluar dari Padang aja sih, karena belum pernah keluar dari Padang. Ya namanya anak kampung ya. Anak kampung, kemudian dulu saya benar-benar pengen keluar dari Padang, keluar akhirnya dan ketemu teman-teman lain. Ketahuilah karena dulu saya dari Padang dan anak kampung yang dulu nggak tahu apa-apa, cuma tahunya kuliah kampus, dan seputaran Padang saja. Ketika saya ketemu sama 120-an orang lain di seluruh Indonesia, saya ketemu berbagai macam karakter dan berbagai macam tujuan baru. Karena biasanya saya nggak tahu ya, saya lihatnya teman-teman yang kuliah di Jawa itu benar-benar mempunyai sedikit lebih tinggi usahanya dibandingkan teman-teman saya yang di Padang waktu itu. Saya melihat seperti itu. Pencapaian mereka udah oke, cara mereka ngomong dan mengutarakan pendapat juga oke, gitu. Dan cara mereka memahami orang lain juga keren banget. Jadi saya banyak belajar di situ. Dari teman-teman, semoga teman-teman ketika teman-teman lulus, punya teman-teman di luar berbagai daerah, teman-teman bisa pelajari daerahnya, teman-teman juga bisa belajar gimana memanage diri teman-teman dan teman-teman yang lain. Gitu. Karena mimpin itu susah, nggak mudah. Mimpin itu bukan hanya sekedar nyuruh-nyuruh, tapi juga menjadi pengayom. Gitu. Oke, terima kasih banyak pesan-pesannya Kak Pipi. Kalau Kak Pipi alasannya tadi karena pengen keluar dari Padang. Apa daya kita yang ngelatihannya online ya? Oh ya, sorry. Aduh, maaf. Nggak relevan ya. Oh, maaf. Iya, kalau itu alasan. Nggak apa-apa teman-teman ya. Walaupun online tetap seru kok. Ilmu kepemimpinannya tetap dapat gitu. Dan harus belajar terus juga. Kita nggak bisa relate-nya, nggak relate banget. Tapi siapa tahu nanti jadi panitia kan tahun depannya offline. Kalau udah jadi panitia nggak perlu seleksi lagi, ya kan? Jadi nggak nunggu mesti udahlah online, nunggu offline aja, jangan gitu ya. Tapi terserah sih keputusan semua pada teman-teman. Intinya kembali ke niatnya mau apa sih? Kalau sekedar mau pengen keluar sebenarnya nggak perlu daftar film juga bisa kok. Kamu pergi ke Wiladatika, tapi ngapain ya? Ya itu aja ya teman-teman. Karena dari di kayaknya tadi. Silakan ditampilkan. Terima kasih untuk Kak Vivi yang udah berbagi pada kesempatan kali ini. Boleh di spotlight Kak Vivi-nya dan diabadikan momennya dan tolong tunjukkan senyum termanisnya Kak. Gitu ya. Tolong dikode dong kalau sudah. Kasihan Kak Vivi-nya nanti. Oke, bentar ya. Sebentar, karena aku view-nya ini. Aku berarti ya. Cuk. Oke. Nah, sih. Salah ya Koreanya. Bentar, Kak. Nah, itu. Maaf, saya bukan penggemar Korea soalnya, Kak. Oke. Bentar, Kak. Dituin dulu.
1, 2, 3. Bentar ada chat masuk. Udah kebanyakan. Sudah. Oke, terima kasih banyak Kak Vivi. Terima kasih untuk malam ini. Semoga berkah semuanya. Seperti Kak Vivi bilang tadi, jangan takut untuk berbagi ya. Kak Vivi sudah mencontohkan kepada kita semua. Dia berbagi ilmunya kepada kita. Bukan berarti kalau berbagi kita malah berkurang ilmu kita, tapi insya Allah makin luas dan makin mudah diingat ya teman-teman. Jadi harus sering dibagi memang. Gitu. Apapun ilmunya gitu. Terima kasih banyak Kak Vivi. Sekali lagi kami ucapkan maaf jika ada salah dan janggalnya. Kita akhiri pertemuan malam ini dan teman-teman tetap stay di grup pendampingan karena next kita bakal adain webinar lagi insya Allah dan tentunya masih seputar tentang pelatihan nasional 23 tentang pendaftarannya. Oke. Itu saja, saya Ulimta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Vivi, Kak Ulin, semuanya. Terima kasih juga sama host kece yang udah komunikasi, panitia. Oke, bye-bye Hera. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di film 23. Ya. See you Kak Vivi. Oh, see you. Amin, didoain semuanya ya yang terbaik apapun itu. Ingat kata Kak Vivi tadi, bukan berarti kalau enggak, intinya takdir kamu waktu kamu itu sudah ada. Kamu hanya perlu bersabar dan bersyukur dengan timingnya. Oke, Yuli. Bye-bye. Hingga ujung timur bergerak menuju perubahan, suka duka Nusantara berkarya bersama. Pemuda ya, jangan menyerah sebelum gagal 21 kali. Kalian kan filosofinya tadi berjuang sampai 20 kali dan 21 kali diterima gitu. Jadi jangan menyerah. Sampai kapanpun itu, sampai memang titik lemahnya kamu udah nggak sanggup lagi daftar, oke, baru. Indonesia Muda. Oke, teman-teman, boleh live ya. Karena kegiatan kita malam ini udah selesai. Kita ketemu lagi pada next agenda. Udah di-spill nggak nih, Panitia? Insyaallah, kapan lagi nih? Nanti bakalan ada lagi lah suatu hal yang perlu dibagi. Ya, stay tune ya di grup pendampingan. Kalau perlu ajak teman-temannya juga mungkin. Mari kita jaga negeri. Pemuda Indonesia, aku untuk bangsaku. Ada Kak Reska. Kak Reska baru join ya. Indonesia, kita bersatu, pemuda Indonesia, untuk bangsaku, pemuda Indonesia, kita bersatu.
berarti. Terima kasih ya udah yang join dari tadi dan bertahan. Ketemu lagi. Wahyuni, Wulandari, Juju, Melati, terima kasih juga.